Sekali lagi selamat malam menjelang ya malam lah ya untuk rekan-rekan sekalian. Senang sekali bisa berada di sini. Saya di sini asistennya Pak Arman. Jadi nanti kalau misalnya lihat di jadwal Pak Arman yang lebih banyak, tapi sesekali saya akan eh, ikut berpartisipasi di sini. Gitu ya, karena Pak Arman sangat semangat sekali. Dia bilang jarang-jarang sekali ada gereja yang mau PA. Itu satu kitab dari awal sampai akhir, 16 pasal gitu. Jadi bagian saya di sini ini adalah Markus 3, tapi mulai ayatnya yang ketujuh, karena yang Markus 3 ayat 1 sampai 6 itu adalah bagian dari yang minggu lalu. Saya izin share screen dulu ya. Jadi yang sebelah kiri itu adalah ayat Alkitabnya, supaya memudahkan kita aja. Sebelah kanan Justin, itu sorry adalah ini lagi yang PA. eh, Kenapa? bagian saya. Ya, jadi kita mulai aja. Nah, untuk Markus 3 itu kelanjutan dari kemarin ketika Yesus kemudian menghadapi, kita pakai istilahnya itu rohaniwan, gitu ya, ada beberapa sesi itu Yesus dan rohaniwan kemudian mulai makin lama makin konflik. Di sini kemudian agak berubah sedikit, tidak langsung konflik, nanti kita akan lihat konflik juga, tapi ini kayak agak mundur sedikit. Ya. Jadi waktu kita lihat, kalau dari perikop sebelumnya, itu ada penentangan orang Farisi. Jadi orang Farisi itu menentang Yesus gitu. Puncaknya itu adalah ada rencana untuk membunuh Yesus. Itu yang pasal 3 ayat 6. Maka kita lihat sebenarnya respons Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat respons Tuhan Yesus sebenarnya Yesus tidak langsung katakanlah melawan gitu ya. Yang terjadi justru istilah yang dipakai itu adalah Yesus dan murid-murid menyingkir. Gitu. Jadi istilah yang dipakai itu menyingkir. Gitu. Jadi mungkin ada yang berpikir kenapa sih menyingkir gitu? Apakah Tuhan Yesus takut gitu ya sama orang-orang Farisi gitu? Aduh jangan deh berantem gitu. Jadi menyingkir atau karena apa? Yang jelas kalau misalnya kita lihat Tuhan Yesus tidak takut karena nanti ketika waktunya sudah tiba, Tuhan Yesus sendiri yang akan datang ke Yerusalem. Ya, jadi menyingkir di sini itu memang lebih ke karena memang belum waktunya, ya, belum waktunya. Jadi Tuhan Yesus untuk sementara menyingkir ke danau, tidak terlalu cepat cari gara-gara karena orang-orang apalagi para orang Farisi dan sebagainya sudah mulai panas. Jadi untuk sementara dia tidak ke sana dulu dan dia menyingkir. Tujuannya adalah supaya cooling down gitu. Cuman, cuman yang kalau kita lihat di sini, meskipun sudah menyingkir, itu yang datang nyari dia itu banyak gitu. Nah, banyak orang dari Galilea ikut dia, tapi gak cuma Galilea gitu. Karena ada dibilang juga dari Yudea, itu di ayat 7, Yerusalem, Idumea, seberang Yordan, sampai Tirus dan Sidon. Nah, biasanya kita butuh ada peta sedikit. Jadi saya coba kasih lihat sedikit ya petanya. Semoga kelihatan. Tuhan Yesus kan menyingkir ke danau ya, Galilea. Berarti ini Danau Galilea. Di sini letak lokasinya. Kemudian dibilang ada dari Yudea. Ya, jadi ini orang-orang Galilea datang, yang paling dekat dengan dia memang. Kemudian ada orang juga datang dari Yudea. Yudea itu di selatan di sini. Ya, ini daerah Yudea. Ini orang Israel juga. Kalau misalnya kita sekarang mungkin bayangannya itu dari provinsi lain datang gitu ya, mungkin dari Jawa Timur datang ke Jakarta. Tuh. Untuk apa? Mau lihat Yesus. Jadi bayangkan zaman dulu belum ada Grab, belum ada pesawat dan sebagainya itu berbondong-bondong mereka datang nyari Tuhan Yesus. Berarti memang Tuhan Yesus itu zaman dulu itu udah sangat populer. Tidak hanya mengenai pengajarannya tetapi juga terutama sepertinya memang karena dia banyak menyembuhkan dan mengusir setan-setan. Nggak hanya Galilea dan Yudea, dicatat juga itu dari Yerusalem juga datang.
Yerusalem itu berarti kan ibu kota gitu ya. Jadi pusatnya itu orang pun datang gitu. Bayangkan sebenarnya di Yerusalem itu kan harusnya pusatnya. Bait Allah itu ada di situ. Orang kalau mau nyari Tuhan, menyembah Tuhan itu di Yerusalem. Tapi dari Yerusalem pun itu datang jauh-jauh ke kampung. Danau Galilea itu kan sebenarnya kan kampung sebenarnya. Jauh-jauh buat nyari Yesus. Dan nggak cuman itu, kalau kita lihat, itu juga ada orang-orang dari yang bukan Yahudi. Jadi daerah yang luar, jadi bukan Indonesia lagi bayangannya. Ya, jadi itu dari negara lain, negara tetangga itu datang juga. Datang jauh-jauh cuman untuk melihat Tuhan Yesus. Misalnya dipakai istilahnya itu ada yang dari Idumea. Itu di Perjanjian Lama itu Edom sebenarnya. Dan Idumea itu ada di mana? Itu di selatan. Lebih jauh lagi. Di selatan itu juga tetap aja cari Tuhan Yesus. Berarti memang kan sangat populer ya. Nggak cuman di daerah Israel, tetapi juga di sekitar Israel. Di bangsa-bangsa lain. Kemudian dikatakan juga tadi di seberang Yordan. Itu maksudnya itu seberang sungai Yordan. Jadi yang garis ini itu adalah sungai Yordan. Itu. Berarti kalau seberangnya nggak dikasih tahu sih seberangnya itu di mana. Tapi ya seberangnya ya daerah ini. Mungkin daerah Perea, daerahnya ada yang namanya kota Dekapolis, ya, itu juga masih seberang Yordan. Jadi ini sudah daerah luar Israel dan mereka datang. Apakah mereka non-Yahudi? Bisa jadi, ya, mereka datang. Gak hanya itu, jadi nggak hanya di selatannya, selatan ini Israel, selatannya, bukan hanya di timurnya, ya, tetapi juga di utaranya. Karena ada bilang datang dari Tirus dan Sidon. Itu dua kota ya di tepian utara, Tyre sama Sidon. Kalau misalnya kita nanti lihat ada istilahnya Sirovenia, perempuan dari Sirovenia tuh maksudnya dari sini. Ya, Sirovenia. Tapi sebenarnya kalau ini provinsinya Romawi itu maksudnya provinsi Syria. Jadi di sini catatannya mau bilang dari seluruh Israel itu datang, bahkan sampai pusatnya pun datang nyari Tuhan Yesus. Di luar Israel pun pada datang. Dari selatannya itu pada datang. Dari timurnya itu datang. Dari utara juga datang. Kalau barat nggak ada karena ini laut. Ya, jadi nggak dituliskan dari sana. Jadi intinya Tuhan Yesus itu sangat populer dan banyak orang yang mau datang untuk melihat Tuhan Yesus. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Tuhan Yesus sangat populer, jadi orang-orang itu mau datang. Sampai kalau kita lihat itu sampai berdesak-desakan. Ya. Yesus menyembuhkan orang banyak sehingga semua orang datang berdesak-desakan mau disembuhkan gitu. Jadi sampai ada, kalaupun jamah itu diyakini akan sembuh. Dan kalau misalnya kita lihat memang ada pengisahannya seperti itu. Waktu Tuhan Yesus dipegang, gitu ya, itu kemudian mereka sembuh. Dan gak hanya orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan juga, bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur. Ya, jatuh tersungkur itu kan sebenarnya tanda bahwa mereka itu tidak tahan, ya, kalah lah itu di hadapan Tuhan. Kemudian mereka tapi juga berteriak, Engkaulah anak Allah. Nah, cuma lucunya di sini, meskipun ini benar ya, Engkaulah anak Allah kan sebenarnya pernyataan yang benar ya. Tuhan Yesus itu memang benar anak Allah. Tetapi Tuhan Yesus melarang loh, gak boleh gitu. Ia melarang dengan keras, melarang mereka memberitahu siapa dia. Nah, kadang-kadang kalau bisa kita lihat di sini, kalau gitu kenapa ya dilarang gitu sama Tuhan Yesus? Em, ada paling tidak ada dua hal. Yang pertama, seperti tadi bilang, yang kita lihat, Yesus menyingkir bukan karena takut, tapi karena waktunya belum tiba. Di sini juga bukan waktunya. Nanti akan ada waktunya di mana Yesus akan menyatakan dirinya dengan lebih jelas lagi, sehingga murid-muridnya jadi tahu siapa Tuhan Yesus. Ya, jadi kita mesti agak ngerti sedikit. Ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya bersama murid-murid, itu sebenarnya rata-rata tuh masih nggak ngeh.
nggak ngerti Tuhan Yesus itu siapa. Tuh. Jadi memang butuh waktu sampai ke satu titik ketika Tuhan Yesus tanya kan, menurut engkau siapakah aku? Baru mereka bisa jawab, kaulah Mesias gitu. Oke. Nah, di sini waktunya belum tiba, jadi dilarang. Nah, tapi yang kedua juga eh, ini menarik karena di dalam tradisi waktu itu ada referensi bahwa kalau misalnya kita mau mengontrol seseorang atau sesuatu atau roh tertentu, maka kita menyebut namanya. Gitu ya, seperti kita berusaha mengontrol orang itu dengan menyebut namanya. Jadi itu sering terjadi biasanya di dunia roh gitu ya. Saya menyebut nama orang, nama roh itu, kemudian roh itu akhirnya bisa katakanlah dikontrol dan sebagainya. Jadi bisa jadi ada indikasi bahwa ini usaha untuk tidak hanya menyatakan apa yang sesungguhnya, tetapi ada usaha untuk sebenarnya melawan juga. Apakah roh-roh ada yang melawan? Kita lihat di beberapa kali kejadian memang ada juga yang berusaha meskipun nggak berhasil, gitu ya. Meski nggak berhasil karena mereka juga tahu pasti kalah. Intinya adalah kalau kita lihat di sini, ketika sudah selesai melawan rohaniwan zaman itu, guru-guru agama, kemudian Yesus dan murid-murid menyingkir sementara ke danau. Meskipun menyingkir, orang banyak itu tetap pada datang. Ya, intinya bagian ini mau bilang bahwa Tuhan Yesus itu sudah sangat populer sekali waktu itu. Ya, sampai berdesak-desakan, sampai roh-roh jahat pun semuanya mengakui Yesus adalah anak Allah gitu. Jadi secara kesaksian itu sebenarnya sudah menunjukkan Yesus memang bukan sembarangan orang. Ya, Yesus memang bukan sembarangan orang. Nggak cuma di pengajarannya, tapi juga di kuasanya. Ya, jadi itu bagian yang pertama. Nah, Yesus menyembuhkan banyak orang, jadi tidak hanya perkataannya, tetapi itu ditekankan banyak yang sembuh, kan roh-roh jahat itu pada tersungkur semuanya. Oke, nah kita berhenti dulu di sini. Kalau misalnya kita lihat di bagian ini, apakah ada hal yang bisa kita pelajari atau refleksikan? Tentu saja ada. Ya, kalau kita lihat kan ini kan Yesus sebenarnya itu populer sekali. Kalau misalnya mau ya tentu saja nggak masalah gitu. Kalau misalnya dia mau menyombongkan diri atau menjadi raja dan sebagainya. Tapi ya itu belum waktunya gitu. Belum waktunya. Ya, meskipun memang secara fenomena populernya itu benar, tapi memang belum waktunya. Nah, karena kemudian Yesus akan melanjutkan lagi pelayanannya, maka ada satu hal yang Yesus lakukan, yaitu Tuhan Yesus mulai memanggil beberapa murid untuk menjadi, katakanlah, orang-orang terdekatnya yang menyertai dia dan yang diberi kuasa nantinya untuk melakukan pelayanan. Makanya setelah ini, karena ramai sekali, ya, kemudian Yesus memanggil ke-12 rasul. Ya, itu yang kita lihat di pasal 3 ayat 13 sampai 19. Nah, Yesus memberi 12 rasul. Kalau kita lihat di sini, naiklah Yesus ke atas bukit. Yesus suka naik ke atas bukit, ya. Eh, jadi itu tempat yang terpencil, jauh dari orang-orang. Kemudian dikatakan, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, mereka pun datang kepadanya. Jadi memang ada orang-orang dipilih secara khusus. Kalau kita lihat, ia menetapkan 12 orang, menyertai dia, diutusnya memberitakan Injil, diberi kuasa. Ya, kemudian dikasih tahulah nama-namanya. Oke, nah kita mesti tahu satu-satu dulu. Pertama, tentang angka 12. Mungkin kita sebagian sudah tahu ya. Angka 12 itu nggak cuman iseng gitu ya, Tuhan Yesus isinya 12 gitu. Satu lusin sekalian. Jadi bukan masalah satu lusin atau apanya gitu. 12 itu pasti hubungannya terkait dengan 12 suku Israel. Ya, karena angka 12 yang paling diingat itu kalau berkaitan dengan Perjanjian Lama itu ada 12 suku Israel. Jadi ini adalah simbol yang terkait dengan 12 suku. Ini memang 12 orang. Jadi 12 orang ini seperti mewakili 12 suku ini
Dan ini berarti berbicara mengenai adanya umat Tuhan, ya, pemulihan umat Tuhan. Itu yang diwakili oleh 12 orang ini. Pemulihan umat Tuhan di zaman akhir, ya, Yesuslah yang memimpin. Gitu. Jadi ketika Yesus memulai pelayanannya, itu gak cuma asal pelayanan gitu. Ada hal-hal yang dilakukan dan itu adalah simbol yang penting sekali supaya orang ngerti. Kenapa 12? Karena ini referensi ke 12 suku Israel. Sekarang Yesus memulai lagi, ya. Umat Tuhan, tapi sekarang umat Tuhannya itu dengan Yesus sebagai Mesiasnya, sebagai rajanya. Makanya dipilihlah 12 orang ini. Nah, ngapain 12 orang ini? Maka ada dua tujuannya. Kalau kita lihat, yang pertama itu menyertai dia, kan ditulis di sini. Yang kedua, diutus memberitakan Injil. Jadi ini dua hal. Nah, 12 orang itu menyertai dia, itu bukan berarti Tuhan Yesus itu butuh orang menyertai gitu ya. Tapi lebih ke kalau misalnya kita lihat misalnya di bahasa Inggrisnya ESV, itu istilah yang dipakai they might be with him. Jadi bersama-sama dengan Yesus. Jadi 12 orang ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, ada satu orang dia bikin tafsiran Markus, Eckhart Schnabel, itu dia ngomong begini, ketika dia melihat ini kemudian dikaitkan dengan esensi pemuritan. Dia pakai istilahnya seperti ini. The foundational reality of discipleship is to be in the presence of Jesus. Ya, to be in the presence of Jesus, to hear and learn from his teaching, and to be trained by him for the mission with which he entrusts his followers. Oke. Dengan kata lain, kalau misalnya diterjemahkan, realitas paling dasar dari namanya pemuritan, karena kita sekarang tuh di mana-mana tuh lagi uh, hot-hotnya pemuritan gitu ya. Kalau lihat dari sini, realitas paling dasar dari pemuritan adalah ada bersama Yesus, berada di hadapan Yesus, to be in the presence of Jesus. Jadi intinya bersama-sama Yesus. Dan kemudian dideskripsikan bersama Yesus ngapain? Mendengar, belajar dari pengajaran Tuhan Yesus, dan dilatih untuk misi yang dia percayakan. Jadi selalu dua hal ini selalu ada. Gitu. Jadi belajar dari Tuhan Yesus, ya bersama Tuhan Yesus, belajar kebenaran, tapi kemudian juga dilatih untuk misi. Makanya di bagian kedua itu tujuan pemilihannya itu adalah mereka diutus, ya kan? Diutus untuk memberitakan Injil. Diutus itu dalam bahasa Yunani itu dari kata apostello, itu. Makanya itu kata kerjanya, kata bendanya apostolos. Makanya dalam bahasa Inggris itu kita tahu istilah apostle, itu dari apostolos, ya apostle, itu rasul. Dan di sini dikatakan untuk memberitakan Injil, berarti kabar baik kedatangan kerajaan Allah melalui Yesus. Dan mereka itu diutus serta diberi otoritas. Ya. Jadi memang ada kuasa atau lebih tepatnya otoritas untuk mengusir roh jahat. Nah ini juga penting. Kenapa sih ya dari tadi itu banyak roh jahat dan sebagainya ya. Selain penyembuhan, kenapa di sini itu spesifik ditekankan mengusir roh jahat. Yesus dalam pelayanan itu selalu ada roh jahatnya, apa roh jahat lagi rame waktu itu di sana. Jadi tiap kali di mana-mana tuh ada roh jahat dan sebagainya. Nah, salah satu hal yang penting yang harus dilihat di sini adalah yaitu dalam pengajaran, terutama di Perjanjian Baru, maka yang menjadi musuh itu bukan sekedar manusia. Yang menjadi musuh itu adalah roh-roh jahat, ya, kuasa-kuasa gelap.
iblis dengan semua bawahannya, ya. Jadi itu yang menjadi musuh sebenarnya. Makanya di sini diberi otoritas mengusir roh jahat. Jadi ini hal yang penting. Nah, balik lagi ke atas tadi. Jadi ketika kita berbicara mengenai pemuritan, mungkin akan ada ketemu banyak istilah atau definisi pemuritan, tetapi dari sini paling tidak, kalau ini mau diangkat menjadi pemahaman mengenai pemuritan, yaitu ini definisinya, bersama-sama dengan Yesus. Kalau kita sekarang kan mungkin bersama-sama Yesus kayak apa ya? Yaitu mendengarkan, kemudian belajar dari Tuhan Yesus. Berarti kita mendengarkan belajar dari firman Tuhan, kira-kira seperti itu. Dan kemudian nggak berhenti di sana, tapi juga dilatih untuk menjalankan misi. Jadi itu selalu satu paket, ya. Jadi itu namanya murid, belajar, kemudian dilatih untuk bermisi. Oke, jadi itu tujuan pemilihannya. Kemudian kalau misalnya kita lihat, maka sebenarnya 12 murid itu disebutin loh satu-satu. Ya, disebutin satu-satu dari Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, kemudian Andreas, Filipus, seterusnya sampai Yudas Iskariot. Ya, itu kita bisa pelajari satu-satu, tetapi yang menarik ada beberapa yang dikasih nama, kan ya. Simon dikasih namanya itu Petrus. Ya, tentu ini berkaitan juga dengan simbol. Ya, Petrus itu dari batu sebenarnya, batu karang atau rock, ya, atau stone. Ya. Nah, yang lucunya Yakobus Yohanes dikasih nama Boanerges, anak-anak guru. Nah, ini nggak tahu nih apakah maksudnya positif atau sebenarnya itu karena negatif. Maksudnya mereka itu sangat berapi-api sekali, ya. Karena kadang-kadang mereka tuh kelihatan gitu berapi-apinya. Tuh, ataukah apakah mereka sangat semangat. Tapi itu Tuhan Yesus kasih namanya. Dan ada juga yang terakhir, ada yang Simon orang Zelot, itu adalah referensi, jadi bukan dikasih nama. Zaman dulu tuh ada kaum Zelot, ya, kaum kalau sekarang tuh kayak kaum nasionalis gitu ya, yang sangat nasionalis sekali, itu kemudian berani bahkan mungkin akan membela mati-matian, ya, ya, membela mati-matian ideologinya, nasionalismenya. Nah, kita nggak tahu apakah Simon ini memang benar-benar orang Zelot dari kaum Zelot atau apakah itu lebih ke mau nunjukin semangatnya, dia semangatnya. Tapi yang pasti ada orang seperti ini. Kemudian terakhir ada Yudas yang mengkhianati dia. Oke. Jadi ini juga menarik karena diangkat sudah disampaikan dari awal. Inilah Yudas yang mengkhianati dia dan Tuhan Yesus tahu gitu. Jadi bukannya salah pilih gitu. Aduh salah pilih dari 12 gitu ya, satu salah. Nggak begitu. Ya, karena ini kita tidak mengerti rencana Tuhan tapi ini yang dilakukan. Mungkin mau kita mikirnya kan harusnya nggak gitu kan ya. Ya 12 harusnya 12 yang baik gitu. Nah, ada yang kemudian melihat ini, kemudian diutak-atik lah. Ini isinya macam-macam ya, orang-orangnya ya. Yang jadi murid Yesus yang Tuhan Yesus pilih, kalau dibilang ya iya juga. Ya. Minimal ada 4 nelayan. Nelayan, nelayannya pun beda gitu. Simon sama Petrus sama Andreas itu mereka kerja sendiri. Yohanes Yakobus dari strata sosial yang mungkin lebih tinggi. Karena itu ada bapaknya di sana, ada juga pekerja-pekerja lainnya. Jadi nelayan tapi strata sosialnya udah beda. Tuh, belum lagi yang lain, kita nggak tahu yang lain itu siapa gitu ya. Kita tahu sedikit-sedikit dari referensi di tempat lain. Oh, Matius itu pemungut cukai. Ya, Filipus itu juga orang Israel sejati, tulen, gitu ya. Simon orang Zelot. Makanya ada yang bilang, ini bisa berantem gitu ya. Kalau Matius itu kan pemungut cukai, itu kerjanya kerja untuk orang Romawi, ya, penjajah. Itu kan Matius ya. Kalau Simon, orang Zelot tadi, dia itu kan berarti nasionalis gitu. Nah ini kalau misalnya ketemu bisa berantem nggak? Bisa, bisa jadi. Meskipun memang kita nggak ketemu catatannya. Ya, tapi bisa berantem nggak? Bisa-bisa aja berantem. Mungkin ada yang tipenya itu lebih pemikir dan sebagainya. Ketemulah sama yang Petrus, gitu ya, yang blak-blakan, cablak gitu. Biasanya apalagi ya nelayan itu kan kerja keras gitu ya. Ini orang-orang yang mungkin lebih cablak gitu.
Jadi bisa nggak berantem? Pasti berantem. Ya nggak mungkin nggak. Buktinya ada waktu kita lihat misalnya mereka berantem siapa yang terbaik lah, siapa yang terhebat ya, ribut dan sebagainya. Gitu. Jadi berantemnya itu ada. Gitu. Apakah gara-gara latar belakang? Iya. Tuh, makanya kalau bisa kita lihat, ya Tuhan bisa pakai macam-macam orang juga gitu ya. Dan Tuhan terima tanda kutip macam-macam orang juga untuk dibentuk. Dan bisa dibentuk. Ya, bisa dibentuk. Jadi yang penekanan utama bukan orangnya, latar belakangnya gimana, tetapi siapa yang membentuk. Ketika Tuhan yang membentuk, maka bisa. Ya, itu Yesus memanggil ke-12 rasul. Jadi itu bisa menjadi refleksi kita juga. Ya, ya kadang kita kan kadang-kadang terus terang kita di gereja mikirnya, oh ini kayaknya yang bagus nih, oh, ini kayaknya yang kurang cocok nih, kayaknya jangan ada di gereja kita deh, di gereja sebelah aja nggak apa-apa, biar nggak jadi urusan kita, gitu ya. Jadi kita mencari kayaknya yang semua yang potensial potensial, tapi memang kita nggak pernah tahu ya cara Tuhan bekerja itu seperti apa. Ya, bisa saja Tuhan memakai orang-orang yang kita tidak anggap, malah mereka lah yang bisa berkembang gitu. Makanya kalau kita lihat misalnya di catatan di Lukas, itu Yesus sebelum memilih ke-12 muridnya, dia berdoa dulu. Ya, jadi bukan masalah kira-kira menurut hasil analisis SWOT ini bagusnya seperti apa. Enggak, berdoa dulu. Oke, itu Yesus manggil ke-12 rasul. Ya, sekarang kita masuk ke bagian yang sebenarnya ada dua bagian, tapi saya gabung jadi satu saja. Nah, ini agak seru nih. Karena di sini memang Yesus dan ahli Taurat itu ribut mengenai Beelzebul. Tetapi kalau misalnya kita lihat pengisahannya, itu sebenarnya pengisahan yang sifatnya itu gabung jadi satu. Meskipun kalau kita lihat perikopnya, itu dia bikin jadi dua. Kenapa ini harusnya gabung jadi satu? Karena eh, Markus kadang-kadang suka bikin bentuk pengisahan yang agak unik, ya. Itu namanya sandwich. Sandwich tahu ya? Sandwich itu kan roti, roti roti tengahnya itu biasanya ada isiannya, ya. Jadi seperti itu di sandwich gitu. Jadi ada satu kisah, kemudian sama Markus dibagi dua, ya dibagi dua. Tengah-tengahnya dia kasih yang lain. Jadi kayak ini mungkin misalnya kisahnya itu A, bawahnya A, nah tengah-tengahnya dia kasih B nih, gitu. Ya, jadi kadang-kadang Markus ada bikin seperti itu. Ini salah satunya. Jadi sebenarnya ketika pengisahan ini dimulai, itu sebenarnya dimulai dengan ada pengisahan mengenai sanak saudara Tuhan Yesus. Ya, jadi sanak saudaranya, keluarganya, baru setelah itu masuk ke Yesus dan ahli Taurat berdebat. Setelah selesai, balik lagi ke sanak saudara Tuhan Yesus. Tahunya dari mana? Yaitu lihat dari ayatnya. Misalnya lihat sini ya. Ayat 20, Yesus masuk ke sebuah rumah, datanglah orang banyak berkerumun. Mereka nggak ada, mereka nggak makan pun nggak bisa. Waktu kaum keluarganya dengar, ini keluarganya Tuhan Yesus ya. Jadi emak dan nanti kita tahu emak dan saudara-saudara. Mereka datang hendak mengambil dia. Ini lucu. Sebab katanya ia gak waras. Ia gila. Kesimpulan keluarga Tuhan Yesus, Yesus gila. Gitu. Karena apa? Pasti karena semua yang terjadi di atas itu. Orang banyak rame. Yang ngusir ini, ngusir itu. Kemudian nggak cuma ngusir ini, ngusir itu. Berantem lagi sama banyak orang. Gitu. Mungkin itu dampaknya gede. Gak cuma ke Tuhan Yesus kan, karena pasti namanya juga keluarga. Pasti ada dampaknya. Mungkin mereka merasa itu jadi malu-maluin gitu ya. Bikin ribut aja. Atau bahkan jangan-jangan. Udah gila nih. Yang kata yang dipakai memang udah out of his mind gitu ya. Udah gila. Meskipun stop sampai di sini. Jadi apa yang terjadi? Tunggu dulu, ya, nggak selesai dulu. Nanti baru akan dilanjutkan di ayat 31. Ini baru teasernya aja dulu. Nah, setelah itu baru masuk ke ahli-ahli Taurat dulu. Ya. Waktu kita lihat ahli-ahli Taurat, ini juga penting. Ini ahli-ahli Taurat tuh nggak main-main. Khusus datang.
dari Yerusalem. Ya, ingat tadi itu kan jauh kan sebenarnya untuk pergi ke sana tuh kalau misalnya jalan kaki apalagi gitu ya. Itu khusus datang dari pusatnya, pusat agama, pusat keyakinan gitu ya. Mungkin juga pusat pengajaran teologi waktu itu bagi orang-orang Yahudi. Itu khusus datang. Mungkin ada yang kasih tahu, ada loh orang kayak gini di sana gitu. Cek deh, bener gak sih itu? Jadi mereka khusus datang memang mau ngecek, gitu ya. Ini ajarannya benar nggak, sesuai atau enggak, jangan-jangan ini nabi palsu, gitu. Jadi khusus datang, ketemu Tuhan Yesus, dan kemudian ketika ketemu, mungkin setelah dengar dan sebagainya, ini kesimpulan mereka. Ia kerasukan Beelzebul. Beelzebul itu sederhananya ini, pemimpinnya setan, gitu ya. Oke. Kerasukan Beelzebul. Itu rajanya setan atau pemimpinnya setan. Kemudian ditambah lagi. Jadi, kenapa Tuhan Yesus bisa mengusir setan-setan yang ada? Hah? Oh, karena dia pakai kuasa rajanya setan, gitu. Penghulu setan. Dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi itu kesimpulan mereka. Ya, jadi itu kesimpulan mereka bahwa oh ini bukan dari Tuhan, enggak. Ini bukan tanda eh, kuasa dari Allah, enggak. Ini jelas-jelas setan. Ini pakainya itu kuasa si raja setan ya, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kemudian setelah itu barulah Yesus mencoba menjelaskan. Intinya Tuhan Yesus bilang, tuduhan kalian itu nggak logis, nggak mendasar. Yang mulai dengan pernyataan bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Oke. Jadi dikasihlah perumpamaan. Kalau satu kerajaan terpecah-pecah, kan nggak mungkin bertahan tuh kerajaan. Ya kalau saling serang, beneran saling serang, itu lama-lama nggak akan bertahan. Mau itu kerajaan, mau itu rumah tangga, pasti akan nggak bertahan. Nah sama juga, mau itu iblis, kalau saling serang, berantem beneran, ya nggak akan bertahan juga. Tapi itu tuduhan mereka. Oh, pantasan dia pakai mungkin kuasa setan lebih tinggi, oh, berantem gitu, kemudian kalah lah gitu. Jadi Tuhan Yesus bilang ini nggak logis. Jadi bukan ini hancur gara-gara saling berantemnya. Oke. Tapi apa ini berarti? Kemudian dia kasih lagi penjelasan atau perumpamaan yang lain. Ini yang di ayat 27. Tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Ya, jadi ada orang kuat, tapi gak bisa dikalahkan kecuali ada orang yang mengikatnya. Dengan kata lain, kecuali kalau ada orang yang lebih kuat. Intinya seperti itu. Ya, ini bukan ngomongin soal cara merampok ya. Ini cuma bilang bahwa bisa kalau ada orang yang lebih kuat. Dengan kata lain, kenapa para setan itu kalah semua? Karena ada kuasa yang lebih hebat, yaitu kuasa Allah. Jadi itu sebenarnya yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika orang-orang itu berkata menyimpulkan ini kuasa setan, dengan kuasa setan mengusir setan, Yesus bilang itu nggak make sense. Ya, kecuali ada kuasa yang lebih besar itu, dan itu berarti kuasa Allah. Nah, baru masuk ke ayat yang sering jadi masalah. Aku berkata kepadamu, ayat 28 ini, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia nggak akan mendapat ampun selama-lamanya. Nah, ini seringkali juga kadang-kadang seringkali jadi masalah karena kadang-kadang ada yang tanya gitu, saya nggak sengaja gitu marah kepada Roh Kudus gitu langsung takut gimana nih? Apakah berarti saya nggak akan diampuni lagi? Ya, karena saya marah-marah sama Roh Kudus berarti saya tanpa sengaja menghujat Roh Kudus gitu. Oke, kita mesti pelan-pelan dulu ya di sini. Kalau kita lihat, ini kan konteksnya
Ngomongin apa? Ngomongin si ahli-ahli Taurat. Ya kan, Yesus ngomong seperti ini kan, ini kelanjutan dari Yesus sedang berdebat dengan ahli-ahli Taurat. Nah, jadi berarti apapun itu yang kita bilang sebagai menghujat Roh Kudus, maka contoh konkretnya adalah yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Oke. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya adalah ini ahli-ahli Taurat, jadi bukan orang yang nggak tahu. Ya, mereka mengerti Alkitab. Mereka mengerti sebenarnya, jadi harusnya itu mereka tahu. Cuman mereka memutuskan tetap nggak mau percaya. Ya, tetap nggak mau percaya dan bahkan memberi tuduhan. Ya, ini tuduhan yang sebenarnya dari kacamata Tuhan itu ya keterlaluan gitu. Ini jelas-jelas kuasa Allah. Mereka langsung bilang enggak, ini kuasa setan. Ya, jadi itu sama sekali menolak. Gitu. Ya, ahli-ahli Taurat bukannya orang-orang nggak tahu apa-apa, mereka tahu Alkitab, itu mereka ngerti, mereka tahu Tuhan, mereka mengaku menyembah Tuhan dan sebagainya, tetapi mereka memutuskan Yesus bukan. Ini dari kuasa setan, jadi itu sangat keras sekali. Nah, inilah yang kemudian dikategorikan sebagai menghujat Roh Kudus. Ya, menghujat Roh Kudus. Jadi maksudnya adalah ketika ada orang-orang seperti ahli Taurat yang sebenarnya tahu, tetapi kemudian memutuskan atau bersikeras menolak dan bahkan menuduh yang sebaliknya, gitu. Jadi jelas-jelas menolak. Maka kalau sudah jelas-jelas menolak, meskipun sudah dinyatakan semuanya benar, ya udah mau gimana lagi? Itu bahasa manusianya, ya bahasa manusianya. Jadi ini yang Tuhan Yesus katakan. Kalau dia nggak mengerti, kemudian dia isap, ya diampuni hal seperti itu. Tapi kalau ini yang jelas-jelas berpengetahuan, kemudian malah justru secara mentah-mentah menolak, nah Yesus bilang, ya intinya kalau bahasa saya ya, atau bahasa kita sekarang, mau pakai mujizat apapun, ya nggak akan percaya. Gitu. Ya kira-kira seperti itu. Makanya dikatakan, ini udah menghujat Roh Kudus dalam artian, ini kuasa yang ada, ini karya dari kekuatan dari Allah gitu ya, melalui Roh Kudus, itu pun mereka tidak mau percaya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian barulah balik lagi ke saudara-saudara Yesus. Ingat tadi di paling awal itu sudah mulai ada yang menentang Tuhan Yesus di pasal 2 sampai pasal 3 ayat 1 sampai 6. Di sini gak cukup, kemudian datanglah khusus diimpor dari Yerusalem, menentang Yesus juga, bahkan dengan lebih keras lagi. Makanya sampai Tuhan Yesus bilang, ini eh, udah nggak ada harapan kalau memang bersikeras, kalau tetap bersikeras seperti itu, nggak ada harapan. Tapi bukan puncaknya ini. Puncaknya justru yang menarik adalah saudara-saudara Yesus. Di sini gambarannya, ya. Saudara-saudara Yesus dan Ibu Yesus waktu datang, meskipun katakan kalau kita lihat misalnya Maria, Ibu Yesus itu kalau kita lihat di Lukas dan sebagainya itu adalah orang yang punya iman, tapi paling tidak di momen ini itu juga membingungkan. Gitu. Makanya mereka mengambil kesimpulan Yesus kayaknya nggak waras gitu, kayaknya nggak waras, mesti diambil. Kata mengambil dia itu sebenarnya itu kayak bahasa Inggrisnya itu pakai satu seize, ya. When his family heard it, they went out to seize him. Mau ditangkap sebenarnya, ditahan, dibawa paksa untuk pulang. Bisa jadi supaya nggak bikin masalah, gitu ya. Karena juga mungkin memalukan, tuh. Karena ini nggak ngerti mereka, paling tidak di titik ini. Ya, makanya kesimpulannya itu bagi mereka sederhana. Ini pasti nggak waras. Gitu. Oke, jadi tuduhan kepada Tuhan Yesus macam-macam. Kerasukan Beelzebul, nggak waras, gitu ya, nggak benar, macam-macam. Jadi di sini saudaranya datang, keluarganya juga datang,
dan mereka di luar, jadi Yesus mungkin di dalam gitu ya. Kemudian minta, kasih tahu, ya minta kasih tahu. Oke, makanya orang bilang, eh ibu dan saudara-saudaramu ada di luar berusaha menemui engkau. Oke, ini jawaban Tuhan Yesus yang kita perlu renungkan pelan-pelan. Dia berkata, siapa ibuku dan siapa saudaraku? Gitu. Harusnya kan ya, biasanya kalau kita lihat narasi, itu ada masalah, maka masalah itu harus diselesaikan. Ya, masalahnya apa? Diselesaikan. Kerasukan setan, diusir setannya. Kelaparan, dikasih makan. Keluarga datang mau ketemu, harusnya ya ketemu, selesai, gitu kan. Tapi Tuhan Yesus, bagi Tuhan Yesus bukan itu masalahnya, ya, bukan itu isunya. Justru ini dipakai untuk Yesus mengajarkan sesuatu, ya, dari POV-nya, dari point of view-nya Tuhan gitu. Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Nah, itu pertanyaannya. Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Baru dia jelaskan. Ini pelan-pelan ya. Ia melihat kepada orang yang duduk di sekelilingnya itu. Jadi yang orang-orang yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Ya, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku? Kemudian dia lihat, kemudian dia ngomong, ini ibuku, saudara-saudaraku. Maksudnya apa? Dijelasin lagi. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ya, jadi ini yang menjadi pernyataan Tuhan Yesus. Jadi di sini sebenarnya keluarga dari zaman dulu sampai sekarang ya, keluarga itu kan sebenarnya unit yang paling dekat. Kalau kita berbicara mengenai kedekatan kayak saudara gitu, berarti memang maksudnya tuh keluarga itu harusnya menjadi unit yang paling dekat gitu. Dan di budaya Timur itu harus dijaga. Ya, kalau misalnya kita tidak mau atau kita menolak ikatan keluarga itu kan sesuatu yang memalukan gitu ya, mempermalukan sebenarnya keluarga itu. Nah, tetapi di sini Tuhan Yesus tidak sedang berbicara mengenai oh keluarga itu nggak penting, bukan. Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai tatanan yang baru, masalah prioritas. Ya, yang utama, ikatan yang paling utama itu adalah ikatan keluarga Allah. Itu ikatan yang paling utama. Ketika Allah sebagai Bapa semua, Yesus sebagai anak, maka kita yang percaya pada Tuhan Yesus ya sama-sama menjadi anak-anak Allah. Ini ikatan yang paling utama. Makanya Tuhan Yesus ngomong, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku. Yang paling dekat sekarang dalam POV-nya Allah, kerajaan Allah, itu adalah ini, orang-orang yang percaya. Atau bahasanya Tuhan Yesus, barang siapa melakukan kehendak Allah. Dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dialah ibuku. Itu. Jadi, sekali lagi, dari POV-nya kerajaan Allah, murid-murid Kristus itulah yang namanya keluarga, karena yang harus yang paling dekat. Sekali lagi, ini bukan berbicara mengenai keluarga nggak penting, tapi kita ngomong soal hierarki prioritas. Kalau Tuhan adalah yang paling utama, maka kalau sampai terjadi isu gitu ya, pilih Tuhan atau keluarga, maka jelas harusnya pilih Tuhan. Nah, kenapa ini diangkat? Karena sekali lagi, waktu itu di masa itu pasti ada orang-orang Kristen yang juga ngalamin, ya. Rata-rata itu bisa jadi mereka adalah generasi pertama. Jadi pasti dari keluarga yang belum percaya. Dan itu bisa jadi ada penentangan. Kita yang punya pengalaman jadi generasi pertama itu pasti tahu. Atau kita dalam pelayanan melihat teman-teman kita yang generasi pertama Kristen itu pasti tahu. Pasti ada penentangan. Nah, kalau misalnya sudah ada penentangan, maka itu harus jelas.
prioritasnya. Itu. Kita tidak bisa meninggalkan iman karena keluarga besar menolak. Caranya mungkin memang harus dengan hikmat, tetapi esensinya sama. Maka ikatan yang paling utama juga adalah ikatan keluarga Allah. Ya, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dialah ibuku. Mungkin ada yang perhatikan, kok nggak ada bapaknya? Ya, adanya saudara laki-laki, perempuan, ibu, gitu, nggak ada bapaknya. Ya, memang karena dalam kekristenan, pengajaran Kristen, iman Kristen, Bapa memang cuma satu, dia Allah Bapa. Dan semua itu sama-sama di bawah pimpinan otoritas Allah Bapa. Kira-kira seperti itu. Nah, Anti-Wright ada tulis di tafsirannya juga hal yang menarik juga bisa kita pikirkan sama-sama sebagai bagian dari refleksi. Dia bilang, God is doing the unthinkable. Tuhan melakukan sesuatu yang nggak bisa dipikirkan gitu. Aneh sekali. Apalagi bagi kita dari tradisi timur gitu. Jadi dia memulai keluarga baru. Jadi umat yang baru. Ya, umat yang baru. Dan ini terlepas dari ikatan keluarga yang selama ini itu ada dalam tatanan sosial. Ya, jadi keluarga baru, umat yang baru ini bukan karena ikatan ikatan sosial yang ada, termasuk ikatan keluarga. Itu. Jadi ini adalah momen soal apa ya, keikatan, kedekatan atau ikatan yang baru gitu. Ini, ini nggak gampang. Ya, ini nggak gampang. Makanya Tira juga ngomong, tuh kadang-kadang tuh gampang loh bagi kita untuk kembali lagi ke perasaan kita tuh dekatnya sama siapa ya, dengan siapa gitu ya. Identitas kelompok lah, mungkin sesama suku lah, mungkin yang lain gitu. Daripada kesetiaan kepada Yesus. Mungkin aja kita juga bisa mengalami perubahan, kedekatan secara sosial, tapi sama Tuhan Yesus juga bisa. Ya, itu penting. Makanya dia bilang, the call to be around Jesus, panggilan untuk berada dengan Yesus, to listen to Him, panggilan untuk mendengar kepada Yesus, even if those outside think us crazy, bahkan ketika orang-orang di luar berkata kita gila karena kita percaya Yesus, itu adalah yang penting. Ya, itulah yang esensial, is what matters. Dan dia bilang, the church in every generation and in every place need to remember this and act on it. Makanya gereja-gereja segala generasi termasuk sekarang kita itu harus selalu ingat ini. Kalau nanti seandainya ada penentangan, maka yang paling penting tetap harus jaga adalah bersama Yesus. Meskipun mungkin sekitar akan bilang gila, nggak waras, atau mungkin ancaman macam-macam. Nah, nggak dapat warisan lah, atau ditolak lah, dan sebagainya. Jadi memang nggak gampang. Tapi di sini ketika mau berbicara mengenai keluarga dan murid, sebenarnya yang terjadi adalah Tuhan Yesus bilang, murid mereka yang menjadi umat itulah yang menjadi keluarga baru sebenarnya. Bukan berarti keluarga yang lama itu tidak ada gunanya dan dilepas begitu saja, enggak. Tapi kalau sudah sampai ke yang namanya prioritas, inilah yang jadi prioritas Allah gitu ya, yang menjadi prioritas utamanya. Oke. Jadi itu hal-hal yang bisa eh, kita renungkan. Dan bagian ini diakhiri dengan hal itu. Jadi sekali lagi, ketika kita lihat dari atas, kalau mau diulang secara sederhana, ada penentangan dari kaum yang mengaku sebagai orang-orang yang tahu agama, guru agama, dia kemudian mulai menyingkir, tapi tetap populer, ya, tetap populer. Pelayanan dia tetap berkembang. Tuh, makanya dia memanggil orang-orang yang diberi kuasa, gitu ya,
untuk bersama-sama dengan dia, 12 orang ini yang bersama-sama, gitu ya. Ini in grupnya, tuh, orang-orang yang bersama-sama Yesus dan kemudian yang melakukan misi, itu. Tapi bukan berarti nggak ada tantangan. Tantangan tetap ada. Yang pertama itu tadi, orang-orang dari Yerusalem datang, ahli Taurat, ya, meskipun mereka tahu tapi menolak, mengatakan Yesus pakai kuasa setan, bahkan keluarganya datang menyembuhkan Yesus gila gitu. Jadi di sini justru yang menjadi orang-orang terdekat ya itu bukan keluarganya lagi, tapi justru para murid gitu. Dan orang-orang yang mendengarkan Tuhan Yesus. Jadi itu yang terjadi di sini. Nah, memang ini memang belum selesai karena kita harus lihat lagi pasal-pasal selanjutnya. Tapi sampai ke titik ini kira-kira ini yang perjalanan yang dialami oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya.